يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian, nama salat maghrib Masjidul Ihsan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik serta kasih sayangnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pada malam hari di awal dari Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita dimakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka kita pelajari agama yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju surga, dan mudah-mudahan ini sebagai salah satu tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan faqihu fid-din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala fahamkan dalam masalah agama ini. Bapak sekalian, kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Pasar Muslim dan Dunia Maklar karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizallah taala waffaqahu. Kita masuk pada bab menimbun barang atau ihtikar, halaman 204. Jemaah yang bawa kitabnya, Pak, bentar, Pak. Menimbun barang atau ihtikar. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Secara prinsip dalam Islam, pasar bersifat bebas. Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun, karena persyaratan sahnya sebuah transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Kebebasan tersebut bukan berarti tanpa batas, tanpa adanya aturan dalam bertransaksi. Namun harus tetap ada kontrol dari pihak negara dalam bentuk hisbah atau pengontrol yang bertugas mengawasi pasar dari kemungkinan terjadinya kezaliman dan transaksi-transaksi yang diharamkan. Di antara pelanggaran yang dilakukan para pedagang yang bisa merusak situasi pasar adalah menimbun barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Tujuannya agar bisa mempermainkan harganya sehingga menyusahkan masyarakat. Tindakan menimbun barang semacam ini dalam kajian fikih muamalah disebut al-ihtikar. Nah, ya sekalian Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan bab ini Al-Ustaz hafizallahu taala ingin menyebutkan beberapa pelanggaran yang terjadi di pasar. Di antaranya ihtikar. Apa itu ihtikar? Seorang menimbun barang hingga harganya dipermainkan oleh orang tersebut, dan masyarakat sangat susah mencari barang yang dia timbun. Ini berkaitan dengan kaidah ekonomi, semakin barang sulit untuk dicari, maka harga tentu akan semakin naik. Secara prinsip, kata Al-Ustaz hafizallahu taala, dalam Islam pasar bersifat bebas, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Bagaimana pada bab yang sebelumnya kita sudah membahasnya. Ada persyaratan sahnya sebuah transaksi
kembali kepada keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Kan tapi kata beliau, kebebasan tersebut bukan berarti tanpa batas, tanpa adanya aturan dalam bertransaksi. Tetap harus ada kontrol dari pihak negara dalam bentuk hisbah yang bertugas mengawasi pasar dari kemungkinan terjadinya kezaliman dan transaksi-transaksi yang diharamkan. Di antara pelanggaran yang akan dibahas pada pelaku pasar adalah mereka melakukan ihtikar, menimbun barang, yang tujuannya untuk mempermainkan harga dan menyusahkan masyarakat. Nah, Pak, lanjut ihtikar. Ihtikar dilarang dalam Islam. Terdapat banyak dalil yang menyebutkan larangan ihtikar. Di antaranya yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin yudhiku min adzabin alim. Siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Quran surat Al-Hajj ayat 25. Sebagian ulama tafsir menyebutkan makna melakukan kejahatan secara zalim adalah menimbun barang agar bisa menguasai pasar di Mekah. Atau Bari menyebutkan riwayat dari Hadid bin Abi Hamid. Beliau menjelaskan mereka adalah orang yang menimbun makanan di kota Mekah. Yang kedua, hadis dari Ma'mar bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada orang melakukan ihtikar kecuali orang yang sengaja melakukan kesalahan. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melakukan ihtikar berarti dia sengaja melakukan kesalahan. Yang ketiga, hadis dari Makil bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ikut campur dalam menentukan harga di tengah kaum muslimin agar menjadi mahal, maka mereka agar menjadi mahal bagi mereka, agar mahal bagi mereka, maka Allah akan mendudukannya di tempat yang besar di hari kiamat. Dan masih ada beberapa dalil dari hadis, hanya saja kebanyakan statusnya dinilai dhaif oleh para ulama. Namun 3 dalil di atas sudah sangat mencukupi untuk menyimpulkan bahwa ihtikar termasuk perbuatan yang terlarang, karena ihtikar berpotensi menzalimi kaum muslimin. Nah, yang sekalian Allah Subhanahu wa taala, ihtikar dilarang dalam Islam. Sini Ustaz Hafizullah taala menyebutkan 3 dalil yang menunjukkan kepada kita terlarangnya atau haramnya seorang menimbun barang. Pertama, beliau menyebutkan ayat di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala firman, wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim. Siapa yang bermaksud dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Ayat ini pada asalnya bersifat umum, jemaah. Siapa yang memiliki niat yang buruk, siapa yang memiliki keinginan untuk melakukan kemaksiatan atau kezaliman di tanah haram. Tanah haram berarti Ka'bah dan sekitarnya, termasuk tanah haram. Sekaya kami akan merasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Jadi kota Mekah merupakan kota yang muli. Dan tapi yang tinggal di sana berhati-hati ya dengan niat yang buruk. Karena khusus di kota Mekah, kata para ulama, seorang berniat untuk melakukan keburukan itu sudah tertulis dosa. Bahkan Allah mengancamnya dengan azab yang pedih. Jadi tinggal di
haram Mekah itu punya keutamaan, akan tapi juga berhati-hati dengan keinginan melakukan perbuatan maksiat atau kezaliman. Karena Allah mengatakan wa may yurid, baru saja seorang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Sini ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Tabari bahwasanya di antara ulama ada yang menaknai melakukan kejahatan secara zalim adalah menimbun barang agar bisa menguasai pasar di Mekah. Kata Habib ibn Abi Thabit, Allah Ta'ala alam, jamaah. Ini kayaknya ada taskhif ya. Sebenarnya bukan Habib, tapi Habib ibn Abi Thabit. Ada ulama yang mensyakal namanya itu bukan Habib tapi Hubaib bin Abi Thabit. Jadi bukan Habib. Allah Ta'ala. Dan beliau menjelaskan humul muhtakirun at-ta'ama bi Makkah. Mereka adalah orang yang menimbun makanan di kota Makkah. Jadi ayat ini berlaku juga bagi orang yang menimbun barang di kota Makkah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua jamaah, hadis dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yahtakir illa khati. Adalah seorang itu menimbun kecuali dia telah melakukan kesalahan. Khati dalam bahasa Arab itu maknanya ada dua jamaah. Ada khati maknanya dalam syariat ini ada dua. Ada khati maknanya dia melakukan kesalahan tanpa disengaja. Ada maknanya juga khati di sini adalah seorang melakukannya dengan sengaja. Dan makna makna khati dalam hadis ini adalah makna yang kedua. Jadi seorang sengaja melakukan kesalahan. Nah, yang benar jamaah bukan Habib ya, tapi Hubaib bin Abi Thabit, dan beliau adalah seorang tabi'in yang wafat pada tahun 119 Hijriah. Jadi perkataan tadi itu adalah perkataan tabi'in. Siapa yang menimbun makanan di kota Mekah maka termasuk dalam ayat ke-25 dari surat Al-Hajj. Nah, kembali lagi kepada hadis, Nabi SAW akan mengecap orang yang melakukan penimbunan dengan orang yang telah melakukan dosa dan kesalahan. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan riwayat yang lain, Nabi SAW dengan tegas mengatakan, man ihtakara fahuwa khati. Siapa yang melakukan ihtikar, penimbunan barang, maka dia sengaja melakukan kesalahan. Hadis yang ketiga dari hadis Ma'aqil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, man dakhala fi syai'in min as'alil muslimin liyughlibahu alaihim fa inna haqqan 'ala Allah yang yuqaduhu bi'udmin minan nari yaumal qiyamah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Syaib Al-Arnaud rahimahullahu taala. Dan perlu diperhatikan yang ada kitab jamaah, ini ada sedikit salah cetak ya dalam terjemah. Mungkin ada yang kurang. Perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhala fi syai'in min as'alil muslimin. Siapa yang ikut campur dalam menentukan harga di tengah kaum muslimin agar menjadi mahal, fa inna haqqan 'ala Allah, maka pantas bagi dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh juga di sini maknanya Allah akan menentukannya, an yuqidahu bi'udmin, akan menentukannya di tempat yang besar di hari kiamat. Kalau secara terlek dari terjemahan ini dia mendapatkan keutamaan jemaah. Padahal ada yang kurang di situ, minan nar,
dari api neraka. Ini merupakan ancaman. Di terjemahannya tidak disebutkan, telah ditambahkan tempat yang besar dari api neraka di hari kiamat, atau tempat duduk yang besar dari api neraka di hari kiamat. Ini tambahkan dari api neraka ya. Ada di terjemahan tidak ada. 3 dalil ini sudah cukup jamaah untuk kita menyimpulkan bahwasanya ihtikar termasuk perbuatan yang terlarang, karena bisa menimbulkan kezaliman di antara kaum muslimin. Nah, ada Pak. Syarat ihtikar. Tidak semua bentuk menimbun barang disebut pelanggaran ihtikar. Ihtikar adalah salah satu bentuk menimbun, meskipun tidak semua kegiatan menimbun adalah ihtikar. Para ulama menyebutkan beberapa syarat untuk bisa disebut ihtikar. Yang pertama, barang yang ditimbun adalah barang yang dibeli di pasar. Adapun barang yang dihasilkan dari tanahnya sendiri lalu disimpan untuk kepentingan pribadinya atau penjualannya ditunggu hingga ada kenaikan harga, bukan termasuk ihtikar. Dan syarat ini merupakan ijma ulama. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid senior Abu Hanifah, mengatakan, orang yang mendapatkan hasil dari lahannya lalu dia tahan, bukan termasuk ihtikar dengan sepakat ulama, karena hasil lahan ini adalah murni hak pribadinya, sehingga menimbun hasil dari lahan ini tidak mengganggu orang lain. Misalnya, seorang petani panen jagung dari sawahnya, kemudian jagung ini disimpan sampai ada kenaikan harga, hukumnya dibolehkan karena jagung ini murni miliknya, murni haknya, dan tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Nah, ya sekalian Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu hukum seorang menimbun barang, maka perlu diperhatikan berapa hal yang dimaksudkan oleh para ulama, termasuk seorang melakukan penimbunan yang dikategorikan sebagai dosa. Di sini disebutkan beberapa syarat, dan ihtikar ini tidak disebutkan pada kitab yang sebelumnya kita bahas ya. Kali ini penting jamaah, syarat atau dikategorikan seorang melakukan ihtikar dengan beberapa syarat. Yang pertama, barang yang timbun adalah barang yang dibeli di pasar. Jadi kalau barang-barang yang dibeli di pasar, maka terlarang seorang untuk menimbun barang tersebut. Jika seorang mendapatkan barang atau hasil bumi dari tanahnya lalu disimpan untuk kepentingan pribadinya atau penjualannya ditunggu hingga ada kenaikan harga, ini tidak termasuk ihtikar. Dan ini telah disepakati oleh para ulama tentang hal tersebut, bagaimana disebutkan oleh murid dari Al-Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau mengatakan, fa amma man jalaba syai'an min ardihi wa habasahu falaysa biihtikarin bil ijma' li'anna dzalika khalisun haqqahu falam yakun bil habsi khalisun haqquhu falam yakun bil habsi mubtilan haqqa ghairihi. Orang yang mendapatkan hasil dari lahannya sendiri lalu dia timbun atau dia tahan, maka dia bukan termasuk ihtikar dengan kesepakatan para ulama. Ya, hasil berkebunnya dia, hasil bertaninya dia tahan, tidak dia jual. Mungkin dia menunggu agar harganya bisa tinggi, maka ini tidak termasuk ihtikar. Karena hasil lahan ini adalah murni hak pribadinya. Dia yang menanam, dia yang memanen. Sehingga menimbun hasil dari lahan ini tidak dikategorikan mengganggu hak orang lain, karena hasil buminya tersebut milik
milik dia, atau hasil kebunnya, hasil pertaniannya milik dia. Sini beliau juga menyebutkan seorang petani panen jagung dari sawahnya, kemudian jagung itu disimpan sampai ada kenaikan harga, hukumnya diperbolehkan karena jagung ini murni haknya dan tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Nah, syarat yang pertama. Yang kedua, Fadal. Yang kedua, barang itu dibeli ketika harga mulai naik. Jika barang itu dibeli ketika harga masih murah karena ketersediaan di pasar masih banyak, bukan termasuk ihtikar. Al-Baji dalam Al-Muntaqah mengatakan, larangan ihtikar itu berlaku untuk orang yang membeli bahan makanan melebihi kebutuhannya ketika harga mulai naik. Dan inilah makna perkataan Hanafiyah dan lainnya bahwa ihtikar terlarang ketika menyusahkan masyarakat, dan itu terjadi jika dilakukan saat harga barang mulai mahal. Karena itu jika orang beli saat harga murah dan ketersediaan bahan makanan masih melimpah, bukan termasuk ihtikar yang terlarang. Nah, yang kedua syarat termasuk dalam ihtikar yang dilarang adalah barang itu dibeli ketika harga mulai naik. Jadi kalau seorang melihat harga sudah mulai naik ya, maka dia beli banyak, kemudian dia timbun. Ini yang dimaksudkan dengan ihtikar. Tapi kalau seorang membeli barang saat harganya masih murah dan di pasar masih banyak jamaah, maka ini bukan termasuk ihtikar. Al-Baji dalam Al-Muntaqah mengatakan, wa yata'allaqul man'u biman yashtari fi waqtil ghala akthar min miqdari quwwatihi atau quti miqdari qutihi. Larangan ihtikar itu berlaku untuk orang yang membeli bahan makanan melebihi kebutuhannya ketika harga mulai naik. Nah, diberi garis bawah di sini, ketika harga mulai naik. Nah, inilah makna perkataan Hanafiyah dan yang lainnya bahwa ihtikar terlarang ketika menyusahkan masyarakat. Jika dilakukan saat harga barang mulai mahal, yang membuat masyarakat menjadi sulit ya untuk mendapatkan barang. Jika orang beli saat harga murah dan ketersediaan bahan makanan masih melimpah, ini bukan termasuk ihtikar. Nah, betul. Yang ketiga gantian bacanya, Pak. Ketiga, barang itu disimpan untuk diperdagangkan. Jika disimpan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, misalnya untuk bahan makanan sekeluarga, hukumnya boleh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, karena Rasulullah SAW ya bisa tak tahu ahlah sana. Rasulullah SAW menyimpan makanan jatah nafkah untuk istrinya selama setahun. Bacanya gimana Pak coba? Karena Rasulullah SAW yahbisu aywa ahlahu nafaqata ahlihi sanatan. Keempat, barang yang ditimbun adalah barang yang menjadi kebutuhan pokok di masyarakat. Meskipun ada khilaf ulama dalam masalah ini, namun kesimpulan yang tepat bahwa semua kebutuhan pokok yang ditimbun merugikan masyarakat masuk dalam ihtikar yang terlarang. Dan ini merupakan pendapat Imam Abu Yusuf, pendapat Madhab Malikiyah, salah satu pendapat dalam Hambali, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm. Abu Yusuf, murid senior Abu Hanifah, menjelaskan semua yang merugikan masyarakat jika ditimbun maka itu ihtikar yang terlarang, sekalipun objeknya emas, perak atau pakaian. Dan ini merupakan salah satu pendapat Syafi'iyah. Dalam Asal Al-Matali, salah satu referensi Syafi'iyah menyatakan Al-Qadi Husain mengatakan bahwa pakaian yang dibutuhkan masyarakat karena sangat dingin atau untuk menutup aurat, maka makruh untuk ditimbun. Setelah menyebutkan poin di atas, Zakaria Al-Ansori mengatakan, jika yang dimaksud makruh di sini adalah haram, ini yang lebih sesuai. Seperti yang saya tegaskan,
bahwa selayaknya para ulama menjadikan objek ijtihad adalah semua yang dibutuhkan masyarakat secara umum, baik bentuknya makanan maupun pakaian. Pendapat yang sama juga difatwakan oleh Lajnah Daimah nomor 13/84. Para ulama yang dulu di Lajnah Daimah mengatakan tidak diperbolehkan menimbun barang yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Tindakan ini disebut ijtihad. Dan kebutuhan pokok masyarakat bisa jadi berbeda-beda antara satu waktu dengan waktu lainnya. Nah, syarat yang ketiga, barang itu disimpan untuk diperdagangkan. Jadi yang dimaksud ihtikar, menimbun itu untuk dijual kembali jamaah. Jika seorang membeli banyak, kemudian untuk kebutuhannya, bukan untuk dijual lagi, maka ini tidak termasuk ihtikar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengisahkan, kana Rasulullah SAW yahbisu nafaqata ahlihi sanad. Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyimpan makanan jatah nafkah untuk istrinya selama setahun. Beliau SAW sudah menyetok untuk kebutuhan makanan pokok istrinya selama setahun. Dan ini tidak termasuk ihtikar, karena untuk kebutuhan sendiri, bukan untuk dijual kembali. Yang keempat, barang yang timbun adalah barang yang menjadi kebutuhan pokok di masyarakat. Meskipun ada khilaf dalam masalah ini di antara ulama, namun kesimpulan yang tepat bahwa semua kebutuhan pokok yang jika ditimbun merugikan masyarakat masuk dalam objek ihtikar yang terlarang. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Abu Yusuf, yaitu murid dari Imam Abu Hanifah. Itu juga pendapatnya mazhab Malikiyah, salah satu pendapat juga dalam mazhab Hambali, dan pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Hazm rahimahumullahu al-jami'. Abu Yusuf, murid senior Abu Hanifah, menjelaskan, kullu ma adarra bil 'ammati habasahu fa huwa ihtikarun wa in kana dhahaban aw fiddatan aw thawban. Semua yang merugikan masyarakat jika ditimbun, maka itu ihtikar yang terlarang, sekalipun objeknya emas, perak atau pakaian. Jamaah sekalian, ketika Anda mendengar perkataan Abu Yusuf ini, Anda ingat kisahnya 5 Abu Hanifah. Pernah Anda ceritakan di sini nggak, jawab? Abu Yusuf adalah salah seorang murid terbaiknya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengetahui tentang kecerdasannya, bahkan digelar ketika sudah menjadi seorang yang alim, qadil qudah, ya, hakimnya para hakim. Karena cerdasannya. Namanya itu Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim. Siapa? Ya'qub ibn Ibrahim. Suatu hari Abu Yusuf, itu Ya'qub ibn Ibrahim, duduk di majelisnya Abu Hanifah. Kemudian ibunya nyari, jemaah, mana Ya'qub? Nggak pulang-pulang. Ketika ditemukan di majelisnya Abu Hanifah, disuruh pulang. Ya'qub udah pulang. Apa yang duduk di majelisnya Abu Hanifah? Nggak ada manfaatnya. Mending engkau pergi ke tukang kayu, belajar di tukang kayu, kan dapat uang, kan? Ada manfaatnya ente belajar. Jadi tukang kayu, engkau akan mendapatkan kedudukan nanti atau mendapatkan mata pencaharian. Mendengar hal itu, Abu Hanifah kehilangan, ya, si Ya'qub ini, Abu Yusuf. Nggak ada datang lagi. Datanglah ke rumahnya itu. Nah, memang kadang saat itu rumahnya atau keluarga Abu Yusuf itu keluarga yang sederhana, jemaah. Abu Hanifah mengetuk pintunya, kemudian menemuilah Ya'qub.
wahai aku, kenapa engkau di rumah saja tidak hadir lagi di majlis? Kata Yakub, aku sudah dilarang sama ibuku. Kalau aku duduk di majlis engkau nggak ada faedahnya kan? Anak nggak dapat uang katanya. Ini saya jadi tukang kayu atau belajar menjahit agar aku bisa menjual. Maka Imam Abu Hanifah datang kepada ibunya. Hai ibu, biarkanlah dia duduk di majlisku. Niscaya dia akan memakan faludat. Faludat itu adalah makanan yang termewah di zaman itu. Yang makan itu khalifah. Kata ibunya, jangan gila ya Abu Hanifah. Kita aja makan susah. Sambil ketawa, ente gak usah ngelawak, kalau bahasa kitanya, ente gak usah ngelawak katanya. Ente gak usah ngelawak. Duduk di majlis bisa makan faludat, gak usah ngelawak. Kata Abu Hanifah, sudah biarkan dia sama saya. Kata ibunya, ya udahlah sana. Ente belajar Abu Yusuf. Yakub itu belajar sama Abu Hanifah. Jamaah saat itu belajarlah ya, Abu Yusuf hingga menjadi seorang alim. Sampai terdengarlah keilmuannya kepada Khalid. Tidak salah saat itu khalifahnya Harun al-Rasyid atau yang lain. Lalu panggillah jamaah. Harun al-Rasyid. Ya sampai diangkatlah Abu Yusuf menjadi qadhi. Kemudian dihidangkan jamaah. Ternyata hidangannya apa? Faludat. Tertawalah Abu Yusuf ya. Maka di sekitarnya orang-orang bertanya, termasuk khalifah, wahai Abu Yusuf, kenapa engkau tawa-tawa? Kisahkanlah kisahnya Imam Abu Hanifah dengan Yakub, yaitu Abu Yusuf saat menuntut ilmu. Rahimahullahu ta'ala. Kata siapa? Khalifah Harun al-Rasyid, sungguh Abu Hanifah dia melihat yang tidak kita lihat. Maksudnya beliau bukan dukun ya, tapi apa? Punya firasat ini Yakub bin Ibrahim akan menjadi seorang alim dan Allah akan tinggikan derajatnya hingga khalifah saja butuh kepada dia. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan dengan caranya hidangan apa? Faludat yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya akan bisa dimakan. Masya Allah jawab. Dan ini merupakan juga pendapat mazhab Syafi'i, mana disebutkan dalam kitab Asna al-Matalib menyatakan kata Qadi Husain, kalau Qadi Husain an-thiyaba idza kana an-nasu yahtajuna ilaiha li shiddatil bard ghayatul ihtiyaj aw li satril awrah yukrahu lahul imsak. Qadi Husain mengatakan bahwa pakaian yang dibutuhkan masyarakat karena sangat dingin atau menutup aurat maka makruh untuk ditimbun. Jadi hampir seluruh mazhab itu jumhur mengatakan ketika pakaian atau barang-barang pokok ditimbun maka itu yang dikatakan etika. Dan ini pendapat juga Lajnah Daimah. Nah, jemaah, saya masuk waktu Isya. Dan terlebih dahulu.
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu warahmatullahi tamman yakmalani al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ini jamaah sekalian, 4 hal yang termasuk ikhtikar atau 4 syarat yang dikategorikan ikhtikar itu ada 4, yaitu yang pertama, barang yang ditimbun adalah barang yang dibeli di pasar. Kalau hasil dari pertanian atau perkebunan, kemudian petani ini atau yang memiliki kebun tersebut ingin menimbunnya, maka tidak termasuk dari ihtikar. Yang kedua, barang itu dibeli saat harga mulai naik. Kalau dibelinya saat harga masih murah, kemudian ketersediaan barang itu masih banyak, maka ini tidak termasuk ihtikar. Yang ketiga, kalau yang termasuk dari ihtikar adalah barang tersebut ingin diperdagangkan. Kalau ini barang tersebut diperdagangkan, kalau seandainya hanya untuk kebutuhan keluarganya, maka tidak termasuk ihtikar. Dan yang keempat, barang yang timbun adalah barang yang menjadi kebutuhan pokok di masyarakat. Jadi kalau ihtikar tidak masuk barang-barang yang bukan makanan pokok. Misalnya apa? Seorang ingin menimbun mobil misalnya. Mobil bukan merupakan bahan makanan pokok atau kebutuhan pokok dari masyarakat, maka tidak masuk ihtikar. Baik. Bagaimana hukumnya atau hukuman bagi pelaku ihtikar? Betul. Misalnya fadal ya. Bismillah. Hukuman bagi pelaku ihtikar. Ada hukum, ada hukuman. Ihtikar hukumnya haram. Lalu bagaimana hukuman yang berlaku bagi pelaku ihtikar? Islam hanya mengajarkan keadilan.
Karena itu Islam tidak membalas kezaliman dengan kezaliman. Namun yang dilakukan Islam adalah mengembalikan kezaliman kepada keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala an la ta'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Memberikan hukuman kepada orang yang berbuat zalim bukan kezaliman, namun keadilan. Dengan syarat hukuman itu lebih melebihi dari batas kezalimannya. Pada keterangan di atas, para ulama telah menegaskan bahwa ihtikar termasuk kezaliman. Karena itu tindakan ini merugikan banyak masyarakat. Karena itulah para pelaku ihtikar berhak mendapatkan hukuman yang sebanding dengan kezalimannya. Apa hukuman yang berlaku bagi pelaku ihtikar? Yang pertama, dia dipaksa untuk menjual barangnya. Ulama sepakat dalam masalah ini untuk menghindari tindakan yang merugikan masyarakat. Al-Khattab mengatakan, para ulama sepakat bahwa ketika seorang memiliki makanan dan masyarakat sangat membutuhkannya, sementara itu tidak menjumpai selainnya, maka pemilik makanan dipaksa untuk menjualnya dalam rangka menghindari sesuatu yang membahayakan masyarakat. Ketika dia dipaksa untuk menjual, tentu ini merugikan baginya. Namun jika dia tidak menjual, itu merugikan masyarakatnya. Dan kita memiliki kaidah, jika ada dua kepentingan yang saling bertentangan, maka kepentingan umum lebih didahulukan daripada kepentingan khusus, sehingga kepentingan masyarakat lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi pemilik. Kedua, yang boleh dipaksa jual adalah melebihi kebutuhan pribadinya. Misalnya, pelaku ihtikar menimbun 1 ton beras. Dalam waktu setahun dia membutuhkan 100 kg beras untuk dirinya dan seluruh keluarganya. Maka ketika dia dipaksa untuk menjual berasnya, hanya berlaku sebesar 900 kg beras. Al-Kasani mengatakan, pelaku ihtikar dipaksa untuk menjual barangnya dalam rangka menghindari kezaliman. Namun yang dipaksa untuk dijual hanyalah sejumlah kelebihan dari kebutuhan makanan untuk dirinya dan keluarganya. Jika dia tidak mau menjualnya dan tetap menimbun, maka dia dilaporkan kepada aparat. Ketiga, dipaksa jual dengan harga berapa? Jika pelaku ihtikar dipaksa untuk menjual barangnya saat ketersediaan langka sehingga harga-harganya sangat mahal, lalu harga berapa dia harus dipaksa menjualnya? Ada 3 pilihan harga dalam hal ini. Yang pertama, harga saat dia beli. Kedua, harga pasar ketika sudah mengalami kenaikan. Ketiga, harga normal sebelum naik. Ada 3 pendapat ulama dalam hal ini. Yang pertama, pelaku ihtikar dipaksa untuk menjual barangnya dengan harga normal sebelum terjadi kenaikan dan boleh mendapatkan keuntungan sewajarnya. Misalnya, kulang 10.000 per kilogram, lalu dipaksa jual 12.000 per kilogram. Ini adalah pendapat mazhab Hambali dan Imam Muhammad bin Hasan di dalam At-Fatawa Al-Hindiyah dan Ashrafnya Al-Kina. Kedua, pelaku ihtikar dipaksa untuk menjual barangnya dengan harga sewaktu dia beli. Karena ketika dia beli barang itu, dia berniat untuk menimbunnya, sehingga ketika dia dipaksa menjual, maka dikembalikan sebagaimana harga waktu dia beli. Ini merupakan pendapat Malikiyah. Dan pendapat ini lebih mendekati kepada kebenaran, karena orang yang zalim tidak berhak mendapatkan keuntungan. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keringat karena usaha yang zalim tidak berhak mendapatkan keuntungan apapun. Pelaku ihtikar telah melakukan usaha, dia mulakan barang untuk ditimbun. Namun usaha ini dia lakukan dalam rangka menzalimi masyarakat.
dan dia berpeluang untuk mendapatkan keuntungan dari usaha ini. Namun mengingat dia melakukan ini dalam rangka menzolimi masyarakat, maka peluang untung itu ditiadakan. Hanya saja dia berhak mendapatkan modal yang telah dia keluarkan. Wallahu a'lam. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukuman bagi pelaku ihtikar? Maka Ustaz Hafizallah taala menyebutkan ada 3 hal yang berlaku bagi mereka yang melakukan penimbunan. Yang pertama, dia dipaksa untuk menjual barangnya. Ulama sepakat dalam masalah ini untuk menghindari tindakan yang merugikan masyarakat. Saat itu juga harus menjual barang yang telah dia timbun. Ketika dia dipaksa untuk menjual, tentu ini merugikan baginya. Namun jika dia tidak menjualnya, masyarakat yang akan dirugikan. Dan kita sudah mengetahui kaidah kepentingan umum itu harus lebih didahulukan daripada kepentingan khusus. Maka wajib bagi dia untuk langsung menjualnya. Yang kedua, orang yang menimbun dipaksa menjual yang melebihi kebutuhan pribadinya. Kalau seandainya seorang, di sini disebutkan contohnya, menimbun 1 ton beras. Dalam waktu setahun dia membutuhkan 100 kg beras, berarti 1 kuintal saja. Sisanya 9 kuintal atau 900 kg itu dia sengaja untuk menimbunnya. Maka yang wajib untuk dijual dan dipaksa untuk menjualnya 900 saja. Yang 100-nya untuk kebutuhan keluarganya. Karena 100 kilonya atau 1 kuintal tersebut dia butuhkan untuk kebutuhan makanan pokok bagi keluarganya. Kemudian bagaimana yang ketiga, ketika wajib dijual, harga yang mana yang harus digunakan atau yang dijadikan sebagai acuan barang yang telah ditimbun oleh dia. Allah Ta'ala terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, pelaku ihtikar dipaksa untuk menjual barangnya dengan harga normal sebelum naik. Dan di sini dia boleh mendapatkan keuntungan sewajarnya. Ini mazhab Hambali. Pendapat yang kedua, pelaku ihtikar dipaksa untuk menjual barangnya dengan harga sewaktu dia beli. Dan ini tentu keuntungannya sedikit atau bahkan dia hanya mendapatkan harga modal. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga disebutkan oleh Al-Ustaz, tapi masuk ke dalam apa yang disebutkan di sini adalah harga pasar ketika sudah mengalami kenaikan. Allah Ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat sebagaimana disebutkan oleh Al-Ustaz Hafizallah Ta'ala adalah pendapat yang kedua. Dipaksa menjual dengan harga sewaktu dia beli. Kalau seandainya hanya dia mendapatkan harga modal, maka dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, karena di situ dia telah berniat untuk melakukan kezaliman. Wallahu ta'ala alam bishawab. Masih ada waktu nggak jamaah? Berapa menit lagi? Ada yang bertanya jamaah satu? Ada Pak? Ada yang nanya? Antum udah sering? Ayo cepat. Kenapa? Emas. Baik, gimana jamaah? Emas tahu kebutuhan pokok nggak jamaah? Atau ada yang makan emas nggak? Allah Ta'ala alam, emas tidak termasuk kebutuhan pokok. Masuk yang tidak boleh timbun. Dapat mana sebentar? Halaman 210. Sekalipun objeknya emas, perak atau pakaian. Ini pendapatnya Abu Yusuf. Pendapat Abu Yusuf, kalau seandainya emas tersebut ternyata membuat perputaran uang di zaman tersebut itu sulit. Tapi kalau sekarang emas bukan menjadi sebuah barang alat tukar. Allah Ta'ala alam bolehkan ya, karena di sini jamaah berkaitan juga disebutkan oleh para ulama sesuai dengan keadaan.
Antum membaca di halaman 211-nya, dan kebutuhan pokok masyarakat bisa jadi berbeda-beda antara satu waktu dan juga tempat. Dan masyaallah ta'ala alam sekarang bukan jadi alat tukar. Dia hanya dijadikan sebagai salah satu bentuk tabungan. Allah ta'ala alam tidak. Baik, kita cukupkan jamaah. Bisa ada waktu enggak? Habis. Antum tanya apa, Pak? Ya, kalau panjang nanti aja insyaallah. Barakallahu ya bika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.